Terima kasih masih bersama Pak Fadlison. Pak Fadli, ini masih 4 tahun lagi ya, tapi Indobarometer sudah melansir tentang peta kandidat Capres-Cawapres dan Pak Prabowo kandidat terkuat. Itulah yang saya kira ini sesuatu yang seharusnya belum boleh dibicarakan gitu Pak. Kenapa? Pemerintahan Pak Jokowi ini kan masih seumur jagung, ya. Kok orang udah membicarakan 2024 seperti kebelet mau mengganti presiden gitu loh. Jadi padahal harusnya berikanlah waktu kepada pemerintahan ini menunaikan janji-janjinya. Karena ada sebagian janji-janji itu sulit kan untuk dilaksanakan dengan target tertentu, misalnya pemindahan ibu kota lah dan lain-lain gitu ya. Jadi saya melihat ini too early gitu ya. Walaupun kami tentu senang ya Pak Prabowo di urutan pertama menurut survei-survei itu, tapi kita nggak mau euforia soal itu, karena saya kira beliau juga harus konsentrasi untuk menjadi Menteri Pertahanan dan mengurusi pertahanan agar pertahanan kita tuh betul-betul sesuai proporsional sebagai negara besar gitu ya. Tapi menurut Pak Fadli wajar kalau Pak Prabowo nomor 1 gitu ya? Wajar lah, karena kemarin kan juga kontestasi itu kan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jadi, dan ini masih baru, saya kira wajar kalau Pak Prabowo sekarang, karena Pak Jokowi juga sudah tidak lagi kan. Jadi, dan saya kira memang ya ini nanti tentu akan kita lihat ke depan seperti apa. Itu di survei sempat dipasangkan Pak Prabowo sama Ibu Puan. Dan presentasinya paling tinggi tuh. Menurut Pak Fadli itu akan berlangsung terus atau hanya masih kotak-katik nih? Saya kira nanti kita nggak pernah tahu ya. Biasanya minus 2 tahun baru kita bisa melihat. Tapi kalau dari sekarang, menurut saya ini akan membuat nanti politik itu shifted gitu loh. Kasihan Pak Jokowinya, gitu loh. Jadi seperti sudah tidak ada yang membicarakan lagi. Padahal kita harus konsentrasi ini. Saya sih melihat pasti ada dinamika ke depan H-2 tahun dari 2024 mungkin di 2022 dan sebagainya. Kalau kami sekali lagi tentu sangat senang ya sebagai orang Gerindra, Pak Prabowo yang tertinggi, tapi beliau juga sangat humble mengatakan ya kita lihatlah situasi nanti gitu. Artinya Pak Prabowo itu bukan orang yang untuk dirinya gitu. Dia ingin memang ini kalaupun harus menjadi kandidat seperti kemarin itu karena keinginan masyarakat gitu. Kalau untuk dirinya sendiri saya kira Pak Prabowo udah merasa ya dia udah dapat semua lah, artinya dari berbagai sisi gitu ya. Tapi ini sebagai panggilan aja, tanggung jawab kepada bangsa dan negara gitu. Sempat terpikir nggak kalau Pak Prabowo tidak harus dengan Ibu Puan tapi mungkin dengan Pak Anies Baswedan menurut Pak Fadli? Ya itu politik itu dinamikanya seperti kita lihat kemarin saja, Pak Jokowi memilih pasangannya setengah mati susah, bahkan yang tinggal beberapa jam aja dari Pak Mahfud MD bisa ke Ma'ruf Amin. Jadi cair. Begitu juga Pak Prabowo udah nama-namanya tiba-tiba Sandiaga Uno. Jadi semuanya itu sudah ditulis di atas. Ya, kita sebagai orang yang beragama dari semua agama yang ada di Indonesia percaya pada Tuhan, takdir ya. Semuanya ini udah di atas ditulis gitu. Nah, saya kira juga begitu nanti. Tentu kita berusaha kan. Kalau dari Gerindra selain Pak Prabowo mungkin ada beberapa nama. Pak Fadli namanya bisa masuk hitungan? Saya tahu diri lah. Kita mengalir bersama ini. Tapi yang saya kira Pak Prabowo lah yang paling di Gerindra selama beliau sehat, selama beliau kuat ya, dan tentu berhasil di dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan, saya kira kans ke depan akan jauh lebih terbuka gitu. Peluang beliau untuk Ketua Umum Gerindra masih terbuka di Kongres? Ya, rencananya Kongres akan kita laksanakan beberapa bulan ke depan nih. Kalau tidak Maret, April mungkin. Saya kira kalau untuk itu hampir seluruh kader simpatisan Gerindra di seluruh Indonesia mendukung beliau lagi ya. Nggak ada kandidat lain, Pak? Setahu saya tidak ada sih, setahu saya. Jadi ya kita melihat bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang memang
membesarkan, mempersatukan gitu di Gerindra ini. Nah, ini dari survei juga memperlihatkan elektabilitas Gerindra naik sedikit ya kalau dibanding perolehan pemilu Iya. 2019 itu kan 12,7, sekarang 14, ya. Ini faktor apa sehingga bisa naik nih Pak? Kalau menurut saya memang ada faktor figur, ada faktor program, ada faktor misalnya positioning di dalam mengambil isu-isu yang berpihak kepada kepentingan rakyat gitu ya. Saya kira itu ya, meskipun kita tentu tidak puas dari hasil kemarin dan kita ingin melebihi itu dan jauh lebih tinggi dari itu. Semula ada yang menduga ketika Pak Prabowo dan beberapa kader masuk ke kabinet akan menurunkan elektabilitas Partai Gerindra, tapi ternyata dengan tetap bersikap kritis suaranya tetap termaintain nih Pak. Saya kira iya. Dan jangan lupa nanti juga partai-partai lain termasuk yang sekarang ini berada di dalam koalisi 2 tahun sebelum pemilu juga akan pada kritis semua Pak. Gitu ya. Karena mereka kan harus melihat positioning di mata masyarakat. Nggak bisa mereka tuh jadi tukang stempel gitu. Karena begitu menjadi tukang stempel itu masyarakat sekarang ini semakin kritis. Jadi dengan adanya sosial media, WhatsApp group, Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain ini, itu berita ini cepat sekali, ya. Dan penilaian terhadap masyarakat itu juga menjadi sangat kritis. Political behavior kita juga menjadi berubah. Saya yakin nanti pada waktunya akan semakin banyak partai-partai yang juga semakin kritis. Karena ada juga kekhawatiran kalau kritis nanti di reshuffle dari kabinet nih Pak. Ya mungkin kalau yang tidak percaya diri seperti itu Pak. Bung Claudius. Tapi kalau saya yakin kalau Gerindra tetap pede ya? Ya karena Pak Prabowo kan orang yang memang ahli di bidang itu ya. Walaupun semuanya itu sangat tergantung karena kita sistemnya presidensial, tergantung pada presidennya. Namun saya yakin kalau bagi pemerintahan sekarang, keberadaan Pak Prabowo itu kan menyatukan. Sehingga sekarang ini relatif tidak ada persoalan politik. Dari dualisme yang keras menjelang pilpres, sekarang relatif adem ayem gitu ya. Tantangan kita nih ekonomi. Coba bayangkan kalau kemarin politik juga kita masih ada konfrontasi, kita menghadapi ekonomi. Nah sekarang pemerintah sekarang bisa fokus menghadapi persoalan ekonomi kita menurut saya. Ini 100 hari pemerintahan Jokowi Maruf, catatan Pak Fadli kita bahas di segmen berikut. Ya. Pemirsa tetaplah bersama Pak Fadlison. Catatan Pak Fadli, ini makin baik atau stagnan atau makin buruk? Saya melihat tidak ada satu gebrakan yang luar biasa dalam 100 hari ini.